Jadi kita sudah masuk ke semester 2, di mana sudah mulai tatap muka. Sebelumnya dipersilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, berat. Doa mulai. Sini sebelum dulu saya absen ya. Rio, Ada enggak? Ada ini. Firman, Rizky, Gilang, Ayu, Siska. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Lut yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Saya dipersilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan yaitu kisah Nabi Lut. Kami dari kelompok 1 mempresentasikannya. Yang akan membacakan materinya yaitu dari Bila. Kisah teladan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah salah satu nabi yang diutus untuk negeri Sodom dan Gomorrah atau Amurah. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab, kemaksiatan dan kemungkaran merajalela. Kaum yang sangat keji dan buruk dalam tingkah lakunya, yang senang melakukan hubungan bersenggama antar sesama yang disebut homoseks bagi pria dan lesbian bagi perempuan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Lut alaihissalam, artinya, dan kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik, dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang saleh. Quran surat An-Nabiyyah ayat 21, surat ayat 74 sampai 75. Lanjutkan oleh pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut alaihissalam. 1. Kegigihan Nabi Lut alaihissalam berdakwah mengajak kaum Sodom untuk meninggal perilaku yang merusak patut kita jadikan teladan. Dalam menghadapi kaumnya, Nabi Lut memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya pantang menyerah terhadap kaumnya, tabah dalam menghadapi hujatan dari kaumnya, tetap bertanggung jawab mengemban tugas menyampaikan risalahnya, sabar dalam menghadapi ujian cobaan baik dari kaumnya ataupun istrinya yang membangkang, peduli ketika memikirkan malaikat yang menyamar sebagai pemuda, dikhawatirkan keselamatannya dari nafsu para kaumnya. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Apakah ada yang kurang jelas? Silakan dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 izin bertanya, Ya. kenapa dosa homoseks lebih
dahsyat dibandingkan dosa perilaku zina. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 2, kenapa dosa homoseks lebih besar daripada dosa berzina? Homoseks sama berzina itu kan sama saja ya. Tapi perbedaannya, homoseks itu sesama jenis, sedangkan berzina itu bisa sesama jenis, bisa juga tidak berdalam jenis, dan berzina itu juga banyak jenis zina itu, entah itu dari zina mata. Sebenarnya homoseks sama, bukan sebenarnya sih, maksudnya kami kurang tahu juga itu tuh dosanya lebih besar homoseks atau berzina, karena itu tuh namanya dosa, tak ada yang tahu karena besarnya yang mana dan kecilnya yang mana. Itu tuh tergantung dari yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawaban kami, mana besarnya dosa homoseks dengan berzina, sepertinya sama saja karena itu tuh perbuatan dosa. Apakah bisa diterima jawabannya? Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Dari Dea Riana Putri? Tidak ada yang dipertanyakan? Ya. Bagaimana Nabi Lut alaihissalam menghabiskan waktunya? Instruksi ingin menjawab dari pertanyaan dari Agus. Pertanyaannya, bagaimana Nabi Lut alaihissalam menghabiskan waktunya? Nabi Lut menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan wahyu Allah kepada kaumnya. Nabi Lut merupakan seorang rasul dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut Allah utus kepada kaum Sodom. Kaum Nabi Lut memiliki perilaku yang sangat menyimpang, salah satunya karena mereka mempunyai sesama jenis. Jadi saat Nabi Lut itu menghabiskan waktunya sehari-hari yaitu beribadah kepada Allah, dan Nabi Lut itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Sodom. Itu tadi, mengapa Nabi Lut diutus ke kaum Sodom? Karena perilaku kaum Sodom itu tuh sudah menyimpang, dan salah satunya karena mereka menyukai sesama jenis atau homoseks dari mereka. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, pembelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah teladan Nabi Lut alaihissalam? Akan dijawab oleh Yuki. Izin menjawab. Pembelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa perilaku homoseks atau mempunyai hubungan sama jenis itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Lut ini mengajarkan manusia untuk selalu gigih serta tidak gampang menyerah walaupun mendapatkan banyak cobaan. Tetaplah berusaha semaksimal mungkin dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, anak-anak semuanya, dan sudah disampaikan dari kelompok 1 mengenai kisah teladan Nabi Lut alaihissalam, di mana Nabi Lut ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menasehati, untuk membenarkan, memperbaiki kaum Sodom. Jadi kaum Sodom ini tadi sudah dijelaskan, yaitu kaum yang sangat zina, yaitu bersenggaman antara sama jenis, laki-laki dengan laki-laki, atau biasa disebut dengan homoseks, perempuan dengan perempuan, yang biasa disebut yaitu lesbian. Nah, jadi Nabi Lut ini diutus oleh Allah untuk memperbaiki kaum Sodom, karena dalam sebuah cerita Allah menyampaikan kepada malaikat, dan malaikat tersebut berubah menjadi sosok laki-laki yang tampan, di mana laki-laki tampan tersebut sangat disenangi oleh laki-laki yang di suku Sodom tersebut, di mana Nabi Lut ini sangat
cemas, dikhawatirkan si malaikat ini yang menyamar sebagai laki-laki tampan ini takut diperlakukan seperti homoseks. Nah setelah itu hari demi hari para laki itu mendatangi rumah Nabi Lut dan menanyakan laki-laki yang tampan tersebut. Nah setelah itu laki-laki tampan tersebut belum menyatakan bahwa dia itu adalah malaikat utusan Allah. Terus demi hari kembali semakin banyak laki-laki yang menyukai pria tampan tersebut. Setelah itu malaikat tersebut bilang, wahai Nabi Lut, saya adalah utusan Allah, saya adalah malaikat untuk memerangi kaum Sodom, untuk membenarkan kaum Sodom. Maka Nabi Lut berperang kepada kaum Sodom tersebut. Jadi tadi yang ditanyakan oleh pertanyaan satu yaitu Maisari, kenapa dosa homoseks lebih dahsyat dibandingkan dengan dosa pelaku zina? Ya karena itu laki-laki dengan laki-laki. Jadi Allah tidak membenarkan atau berhubungan dengan sama jenis karena kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Jadi sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu sama saja dengan berzina. Dosanya sama-sama dengan dosa besar. Yang kedua yaitu pertanyaan dari Agus. Bagaimana Nabi Lut alaihissalam menghabiskan waktunya? Nabi Lut itu orangnya sangat sabar. Di mana saking sabarnya istrinya pun sangat membangkang kepada Nabi Lut untuk mengajarkan agama. Nabi Lut sudah diperangi oleh kaum Sodom, lalu diperangi oleh istrinya membangkang. Jadi Nabi Lut sehari-harinya sangat beribadah kepada Allah dan menyampaikan wahyu apa yang dari Allah sampaikan. Jadi sehari-hari kegiatan Nabi Lut seperti itu sambil membenarkan akidah dari kaum Sodom tersebut. Jadi yang ketiga pertanyaannya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Nabi Lut? Banyak pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Lut, yaitu Nabi Lut sangat gigih dan Nabi Lut sangat bertanggung jawab atas kaumnya. Kaumnya, apalagi istrinya yang sangat membangkang. Kalau kita ibaratkan dengan manusia biasa, mungkin manusia biasa lelah, capek untuk mengurus sebuah kaum. Tapi Nabi Lut sangat luar biasa, sangat gigih untuk membenarkan sebuah kaum Sodom tersebut, sambil mengajarkan agama Islam dan mengajarkan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu cukup pembahasan kita mengenai kisah Nabi Lut. Selanjutnya kita lanjut minggu depan. Mungkin waktu kita sudah habis. Untuk anak-anak semuanya, saya akan memberikan tugas. Jadi kalian rangkum apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-temannya. Minggu depan dikumpul. Oke. Baiklah, kita tutup saja pembelajaran pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dan kita pahami bisa bermanfaat. Amin. Sebelum kita tutup, kita baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.